Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung di acara sharing session kita pada pagi hari ini. Semoga suaranya jelas ya. Nanti kasih eh, info ya, kasih tanda kalau misalkan mendadak sinyalnya hilang. Jadi sesuai dengan agenda kita pagi ini saya mau sharing tentang menulis press release gitu. Sebentar, kenapa hal ini penting gitu ya? Jadi sebenarnya setiap kali kita bikin kegiatan, kalau teman-teman notice di websitenya Wasit itu kita bikin rilisnya gitu. Nah, press release itu sebenarnya adalah eh, semacam informasi resmi ya dari satu lembaga. Bentar, saya mau share screen dulu. Em, hmm, PowerPoint. Nah, udah kelihatan belum ya? Masih loading ya? Nah, sudah. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita akan bahas tentang press release. Press release itu sebenarnya adalah cara kita mengkomunikasikan kegiatan yang kita laksanakan jadi di organisasi kita ke pihak luar gitu. Nah, di sini saya kasih judul untuk media. Kenapa? Karena kita punya target atau outputnya adalah tulisan kita itu dimuat di media gitu. Emang ada press release yang nggak dimuat di media gitu? Ada juga gitu. Jadi um, ada bahasa ataupun cara menulis yang itu bisa lebih mudah diterima untuk media gitu berdasarkan pengalaman sih gitu. Jadi saya mau share ke teman-teman ini beberapa hal yang kita akan bahas ya pada pagi hari ini. Kenapa tulisan begitu penting? Ya, jadi kita akan review sekilas kenapa akhirnya kalau saya melihatnya memang akhirnya perjuangan hari ini tuh kalau dulu kan orang berjuang angkat pedang gitu ya, pakai pedang beneran gitu, literally pakai senjata tajam gitu. Kalau sekarang tuh ya berjuangnya pakai pena gitu. Cuman karena kita nggak nulis pena beneran ya, uh, sekarang kita pakai laptop gitu ya, jadi pakai tulisan gitu. Nah, kita nanti akan bahas tentang press release-nya. Terus kita akan bahas tentang press release-nya, terus contohnya seperti apa. Jadi kita nanti akan lihat ya langsung lihat contohnya, prakteknya seperti apa. Terus teman-teman nanti juga bisa langsung praktek gitu. Um, Nah, jadi ini sebagai prolog ya teman-teman. Kalau saya melihatnya tadi saya sampaikan bahwa kenapa tulisan itu menjadi satu hal yang penting gitu. Dan kalau saya pribadi memaknainya ketika kita menulis, apalagi teman-teman yang dari wasit ya, dari teman-teman riset gitu, saya mungkin beberapa kali sampaikan bahwa riset itu bukan cuma sekedar untuk publikasi gitu, tapi sebenarnya itu adalah cara berjuangnya kita gitu dan cara kita menjalankan amanah kita ya. Kita udah dapat kesempatan untuk studi lanjut, khususnya teman-teman yang berkesempatan untuk studi postgrad, S2, S3. Lalu bagaimana mengamalkan ilmu itu gitu. Nah, kalau kita di area akademisi ataupun peneliti itu kan cara kita ya membagikan ilmu itu ya, bisa dengan mengajar kalau misalkan jadi dosen. Kalau teman-teman peneliti ya berarti dengan meneliti sebaik mungkin gitu. Kalau teman-teman eh, apa selain konteks meneliti dan meneliti yang riset ya, salah satu yang bisa dilakukan adalah menulis gitu. Nah, eh, waktu itu sempat ada tulisan ya, satu jurnal menulis satu artikel gitu mengkritisi bahwa ternyata tulisan-tulisan yang di jurnal ataupun yang di top tier jurnal gitu ya, itu tuh rate readability-nya atau level dibacanya orang itu eh, kecil gitu. Waktu itu ada datanya, cuman saya nggak nyimpen artikel itu gitu. Yang nulis bukan orang Indonesia. Intinya dia mengkritisi itu gitu. Sehingga seberapa efektif sih sebenarnya gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya eh, ya tanpa harus menegasikan ya. Jadi riset tetap jalan gitu dan di satu sisi kita juga perlu untuk menulis di media gitu. Kenapa gitu? Karena media yang hari ini lebih banyak dibaca orang gitu. Apalagi di Indonesia ya konteksnya gitu. Jadi kalau saya itu bulan apa ya waktu itu April kayaknya April 2021 waktu itu saya moderatorin
Sunday Talk-nya, narasumbernya Prof. Asad gitu, dan beliau menyampaikan bahwa ternyata senjata yang paling mematikan tuh bukannya bom, bukannya rudal ya teman-teman, tapi fabricated history gitu, dan history itu ditulis gitu. Makanya saya pada pagi hari ini ya personally itu memotivasi teman-teman juga gitu ya untuk apa namanya, untuk menjadi untuk nantinya menulis tuh bukan sekedar untuk administrasi ataupun hal-hal ini ya pencapaian pribadi gitu, tapi lebih mendalam lagi adalah bagaimana agar bisa benar-benar kita menjadi bagian yang mencetak sejarah gitu, karena ini saya karena nanti saya share ya apa materinya. Karena kalau katanya Prof Hamid kan kalau kamu mau mengenal dunia membaca gitu. Tapi kalau kamu mau dikenal dunia ya kamu menulis gitu kan. Dan kalau kamu mau memimpin ya harus berilmu gitu. Dan konsep berilmu itu kan kita harus banyak baca ya. Dan baca itu kalau kata Ali bin Abi Thalib kan ikatlah ilmu dengan tulisan gitu. Artinya kita emang harus nulis gitu. Dan memang nulis ini ya teman-teman apa tantangan tersendiri gitu. Maksudnya itu sangat berkaitan dengan jam terbang gitu. Jadi memang harus banyak dilatih gitu. Dulu awal-awal banget saya ingat tulis pertama kali nulis opini gitu ya 2017 itu uh, ini apa namanya minta di review temen gitu. Jadi sebenarnya circle di Wasit di Green Wakaf gitu ya kita bisa saling apa namanya saling support gitu ya untuk review tulisan gitu karena apa namanya itu masalah jam terbang gitu bukan karena bakat gitu ya mungkin bakat tulisan satu hal ya tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi gitu yang penting diasah semakin sering nulis kayak gitu. Nah, iya. Jadi materi pagi ini, teman-teman, saya mau share. Sebenarnya ini adalah beberapa materi yang saya dapatkan waktu saya ikutan master kelasnya The Jakarta Post. Jadi saya lupa bulan apa nih. Bulan April ya, April atau Mei lah waktu itu ketika ketika Amar masih bisa disambi-sambi gitu ya. Itu apa materinya dua sesi dijelasin tentang temanya memang menulis press release gitu dan dari awal saya daftar kelas itu memang saya pengennya nantinya bisa share ke teman-teman jejaring wasit gitu ya agar apa karena ya agar apa namanya ilmunya nyampe gitu maksudnya bisa tersalurkan lah transfer knowledge gitu dari apa yang saya pelajarin dan saya transfer hari ini ke teman-teman gitu jadi semoga ada manfaat yang bisa diambil gitu ya. Saya waktu itu ikut kelas yang di Jakarta Post itu sama salah satu jurnalis senior di trainernya jurnalis senior di Jakarta Post gitu. Jadi konteksnya memang bahasa Inggris, tapi menurut saya materinya dalam bahasa Inggris, tapi menurut saya eh, relevan untuk kita bahas hari ini gitu. Jadi kita mau bahas pagi ini kan tentang press release. Kita masuk ke yang topik kedua ya. Jadi tadi urgensinya apa? Urgensinya untuk kita menjadi bagian orang yang mencetak sejarah dan eh, meninggalkan ini ya, mengamalkan dan meninggalkan sesuatu untuk generasi setelahnya gitu. Karena em, itu satu hal yang menjadi salah satu ini ya apa sebenarnya salah satu bentuk untuk kita mengamalkan ilmu bagi teman-teman akademisi dan peneliti. Nah, jadi ini saya ambil dari slide-nya Pak Iman ya, makanya saya kasih sumbernya dari Pak Iman. Hmm, apa sih sebenarnya press release gitu ya? Tadi kan saya sempat sampaikan bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari cara kita mengkomunikasikan ke eh, pihak luar gitu ya, mengkomunikasikan ke pihak eksternal tentang aktivitas ataupun kegiatan dari organisasi kita gitu. Nah, ketika kita mau menginformasikan itu ada disebutnya di sini namanya newsworthy gitu. Maksudnya itu sesuatu yang worth it nggak sih untuk diliput media gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria ataupun hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Kalau kita cuman nulis aja ya, bedanya jurnalis kadang suka ada yang nanya gini lah, udah ada notulen kenapa mesti ada rilis gitu ya. Jadi kalau notulen itu kan sifatnya lebih ke ini teman-teman lebih ke membahas
flow-nya ya ataupun konten dari apa yang disampaikan oleh pemateri gitu. Tapi kalau press release itu eh, kita lebih mengemas bagaimana bagaimana kegiatan tersebut itu mau di framing seperti apa gitu. Jadi mudahnya seperti itu gitu, membedakan antara notulen gitu ya sama rilis gitu, press release gitu. Nah, eh, jadi ini ada beberapa yang diminta ya ataupun yang diharapkan yang minimum banget ada di dalam rilis itu. Yang pertama adalah fakta gitu. Jadi kayak eh, apa yang terjadi ya. Jadi nanti ada kayak empat WH ya yang ada what-nya, why-nya, terus how-nya gitu ya. Jadi menjelaskan konteks itu, di mana kegiatan itu diadakan, apa tujuannya, terus siapa pesertanya, itu diinformasikan gitu. Dan juga ada misalkan ada grafik ataupun ada summary ataupun intinya informasi penting yang kita perlu sampaikan gitu. Kontennya apa saja. Nah, ini saya taruh di ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini menurut saya yang paling penting ya konten dari sisi strukturnya. Jadi yang pertama itu yang mesti ada itu adalah prolognya ya gitu. Jadi apa kita apa namanya memberikan ini yang di konten ya main message-nya. Jadi saya ke konten dulu. Pesan utamanya apa gitu ya, pesan utama dari rilis kita itu apa gitu, kita mau menyampaikan pesan yang mana. Jadi banyak kan kadang misalkan satu kegiatan gitu ya, katakanlah webinar gitu. Kalau kan kadang ada beberapa narasumber gitu ya, nah nggak semua yang disampaikan narasumber itu kalau notulen semuanya ditulis ya teman-teman gitu. Jadi kalau kalau notulen semuanya ditulis, kalau di press release kita perlu memilih mana yang kalau ini yang tujuannya mau kita submit ke media ya, mana yang mau di-emphasize gitu. Makanya sebenarnya bisa juga ada kadang satu organisasi atau satu lembaga yang nulis press release-nya itu as it is gitu. Jadi komplit gitu ya. Ada yang dibikin beberapa versi gitu. Sehingga ketika nulis di media itu media tinggal ngupload gitu. Karena kalau sependek yang pengalaman saya ya, ada tipe-tipe media yang akhirnya dia tuh cari gampang gitu. Dia tuh prefer tulisan yang bisa langsung diupload gitu. Walaupun sebenarnya idealnya nggak begitu ya gitu. Em, Punten ini di sini udah ada siapa aja ya? Kayaknya perlu dibantu. Eh, ini nggak ada teman-teman yang join di sini nggak ada yang punya akun ini ya? Eh, akun Wasit official ya? Tadi Rahmi sempat dikasih nggak sama Mbak Iin? Belum ada, Mbak. Oh belum ya? Tadi mendadak juga dimintanya. Oh oke. Mas Sena ada ini nggak bisa login ke akun yang Wasit official nggak Mas? Yang email, Mbak? Uh-uh. Ini soalnya jadi Bisa, hilang cuman ya. saya lagi akses dari device yang berbeda. Sebentar. Mm-mm. Sebentar ya. Ini soalnya slideshow-nya jadi hilang. Sebentar. Maksudnya akun email yang training wasit bukan, Mbak? Iya betul betul. Training bukan. Ada sebentar. Sebentar. Email info saya ini deh ya. Sebentar. Nadia. Saya kirim materinya ke ini kali ya. Saya soalnya ini putus jaringannya. Saya bentar ya, punten ya teman-teman. Saya share materinya ke grup family kali ya. Oh iya. Ya.
Wafa udah di sini belum, Wafa? Sebentar ya teman-teman, kita tunggu. Oh, alhamdulillah Wafa udah join. Iya, minta tolong ya Wafa. Iya, materinya sedang saya download ya, Bu. Iya. Suaranya kecil ya, punten. Sekarang gimana Mas Ena? Kalau di saya masih kecil sih. Mungkin jaringan saya kali ya. Kalau teman-teman yang lain nggak ada masalah. Di tempatnya Iva kecil nggak suara saya? Atau tempatnya Mbak Sarah kecil nggak suara saya? Enggak, kedengaran jelas, Mbak. Oh, aman ya. Oke, Oh iya, alhamdulillah. jaringan Mbak, saya aman. nggak masalah. Mas Ena mesti geser kali. Kita sambil tunggu, sambil lanjut lagi ya teman-teman. Mohon maaf terpotong. Sambil tunggu Wafa untuk share screen. Nah, jadi hal utama yang perlu ada itu adalah informasi utamanya ya, apa dan nggak semuanya itu harus tercover gitu. Nanti saya akan kasih contohnya. Terus yang kedua adalah kita jelasinya itu pakai bahasa yang simple gitu. Karena gini, dan kita menghindari jargon-jargon ya. Kalaupun memang harus ada ya dipakai tapi seminimal mungkin gitu. Kenapa? Karena kan audiens kita kan orang umum gitu. Ketika kita pengen nulis untuk media, kita itu harus apa namanya mengasumsikan bahwa yang membaca kita bukan orang di area kita gitu. Misalkan kayak kita kan backgroundnya ekonomi gitu ya mungkin. Nah, pembaca kita kan mungkin nggak semuanya dulu kuliahnya ataupun lulusan sarjana ekonomi gitu. Jadi kita sebisa mungkin eh, membuat eh, membuat tulisan kita itu mudah dipahamin oleh orang secara umum. Di slide yang keenam, Wafa. Di slide yang keenam. Nah, terus kita juga perlu menulisnya itu pakai bahasa yang efektif ya, yang apa namanya kalimat aktif gitu. Terus pastikan nggak ada typo. Ini typo ini satu hal yang mungkin sebenarnya kelihatannya sepele gitu ya. Tapi kalau ke media itu matters banget teman-teman gitu. Jadi kadang apalagi kalau di judul gitu ya. Jadi kadang orang tuh kan sekilas ngelihat gitu. Kalau misalkan dari tulisan aja banyak typo itu kayak kalau editor dari pengalaman saya ya cerita temen yang dulu editor itu ya udah dieliminir terlebih dahulu gitu karena tidak menunjukkan keseriusan gitu dalam menulis gitu kalau ada typo gitu. Walaupun itu sesuatu yang sebenarnya apa sesuatu yang teknikal gitu ya typo, tapi memang akhirnya harus dicek gitu. Termasuk ini berlaku juga ya. Kita bahasnya hari ini spesifik press release, tapi sebenarnya ketika teman-teman nulis opini dan ngirim ke media itu juga sama gitu. Nah, ada yang sebelah kiri ini basic structure-nya. Ini basic structure yang saya dapat sharingnya dari kelasnya di Jakarta Post ya gitu. Jadi, tapi secara umum eh, informasi ini sih yang biasanya juga diberikan ketika kita nulis press release. Jadi, letterhead ini kayak kalau ada kop surat gitu atau logo gitu, intinya dari lembaga kita. Terus headline-nya atau judul besarnya apa gitu ya. Terus date of release atau embargo ini jadi kalau embargo itu biasanya kayak ada kadang kita bisa nulis press release sebelum acara itu dilakukan gitu. Jadi kayak kita kirim dulu ke media tapi ada date of embargo. Jadi dia belum boleh diterbitkan sebelum jam sekian gitu. Jadi katakanlah kita kirim hari ini nih, tanggal berapa sekarang? 25 ya, 25 Oktober kita kirim ke media. Nah, acaranya baru tanggal 27 katakanlah. Jadi date of embargo-nya sampai 27 jam 8 malam gitu. Jadi artinya press release itu baru boleh ditayangkan gitu ya setelah jam waktu tersebut berlalu gitu. Itu bisa. Terus informasinya apa? Newsnya ya, informasinya apa? Terus apa namanya? Di mana gitu ya, lokasinya di mana dan kontak-kontak personnya siapa. Jadi kenapa kontak person ini penting? Karena bisa jadi nanti dari medianya itu butuh informasi lebih lanjut gitu. Jadi kita perlu ngasih kontak person dan kontak person ini jangan cuma nama tapi dikasih nomor handphone gitu misalkan. Jadi yang reachable lah gitu. Nah, boleh ke next, Wafa?
di slide berikutnya saya jelasin tentang, oh ini double ya. Oke, oh ini ke double slide-nya. Boleh di next, Wafa. Nah, ini saya mau kasih contohnya ya, teman-teman. Jadi, biar teman-teman kebayang, ini sebenarnya saya ambil dari websitenya Wasit. Jadi, ini. Jadi, ini khususnya teman-teman yang di divisi kelas dan training ya, kan nulis, biasanya giliran ya, nulis press release gitu. Nah, kemarin pas saya coba buka, itu teman-teman tipikalnya nulisnya yang di sebelah kiri nih, gini. Jadi, biasa disebutkan dulu, Wasit mengadakan training, mengundang narasumber, tanggal sekian, peserta sekian, kayak gitu. Nah, itu teman-teman, itu informasi yang perlu ada, tapi bukan di heading, gitu. Kenapa? Karena yang namanya editor itu biasanya ya kalau tujuan kita mau kirim ke media, dia baca judul dan heading awal gitu, lead-nya, bahasanya lead. Kalau tiba-tiba bahasnya itu adalah when-nya ya, when-nya tanggal gitu kan, terus siapa nyelenggarain, itu sesuatu yang akhirnya kurang menarik untuk media publish gitu. Jadi kita harus kemas ulang gitu ya. Ada lead statement-nya gitu yang membuat media tuh tertarik untuk memuat tulisan kita gitu. Nah, jadi ini waktu itu ditulis gitu ya sama kalau teman-teman cek di website Wasit itu biasanya ada tuh ditulis sama siapa gitu. Saya mengusulkan untuk meng-acknowledge penulis dan juga editornya atau reviewernya gitu. Jadi dua-duanya ditulis di situ. Dan sebenarnya juga artikel-artikel yang ada di Wasit itu bisa juga disitasi ya sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nulis paper ataupun nulis manuskrip gitu ya, boleh nge-refer ke websitenya Wasit gitu. Karena kita kan boleh nge-refer ke website ya. Nah, ini waktu itu akhirnya saya edit, ini awal nih dari yang penulis awal ya, teman-teman bisa baca yang di sebelah kiri. Nah, jadi yang ini saya geser ke bawah, informasi ini tetap ada tapi digeser ke bawah. Nah, sebelum itu saya kasih di sini namanya lead statement-nya gitu. Apa sih pesan apa nih yang kita mau sampaikan dari press release ini gitu. Nah, dari press release ini waktu itu saya kepikiran karena ini adalah training perdananya Wasit gitu ya. Dan pesan yang ingin disampaikan adalah kita pengen para alumni dari training Wasit ini nantinya jadi satu komunitas tersendiri yang disebutnya di sini komunitas penggiat wakaf berkualitas gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengupgrade ilmunya gitu, upgrade kompetensi tentang wakaf gitu. Mereka ikut pelatihan gitu. Jadi makanya di sini ini judulnya waktu itu saya kasih judulnya ini gitu ya, membangun komunitas penggiat wakaf. Jadi bedakan kanan kiri ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman sebagai editor, teman-teman akan milih yang mana untuk dipublikasikan gitu. Kalau yang kiri itu kan sesuatu yang ya biasa gitu ya. Saya waktu itu sempat nanya ke teman saya yang jurnalis di Republika gitu ya. Kenapa artikel yang itu nggak ditayangin gitu ya, press release yang itu gitu? Karena sesuatu yang lack of uniqueness gitu, kurang keunikannya kurang gitu, sehingga kalau kita mau tayangkan ya rada pikir berkali-kali gitu. Makanya saya waktu itu jadi emang dua hal nih teman-teman yang harus sangat diperhatikan ketika nulis press release. Satu, judul gitu ya, dan yang kedua ini lead statement-nya gitu. Ini yang atas training yang diadakan oleh Wakaf Center for Indonesian Development tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi para praktisi dan penggiat perwakafan, namun juga sebagai sarana edukasi untuk membentuk komunitas penggiat wakaf yang siap berkolaborasi dan berkontribusi merealisasikan kebaikan wakaf. Nah, jadi ini lead statement-nya, pesan utamanya yang mau disampaikan. Jadi full versinya teman-teman bisa ngecek di websitenya Wasit ya. Nah, baru informasi yang ini nih, yang tentang siapanya, trainernya, terus dihadiri berapa orang, lewat media apa gitu. Dan di paragraf berikutnya itu baru sharing sedikit tentang konten yang disampaikan oleh narasumber gitu. Nah, saya mau kasih contoh juga yang di next slide, Bapak, tolong. Ini adalah salah satu contoh rilis yang berhasil dimuat di beberapa media.
Jadi ini waktu itu tentang launchingnya Green Wakaf, teman-teman. Sama tuh tadi awalnya itu emang biasanya ya kalau saya amatin teman-teman yang baru pertama kali nulis press release itu tipikalnya akan sama nulisnya tadi dulu tuh tentang menjelaskan kegiatannya dulu gitu. Jadi akhirnya direvisi gitu ya, diedit pesan utamanya apa dulu yang ingin disampaikan gitu. Kalau teman-teman buka di sini, jadi eh, judulnya itu pesan yang ingin kita sampaikan itu biasanya kita sampaikan dalam judul gitu ya. Nih kita waktu itu pengen bilang pesan utamanya adalah bahwa Green Wakaf ini adalah satu gerakan wakaf yang menjadi solusi dari perbaikan alam dan juga kemandirian energi gitu. Itu pesan yang kita pengen sampaikan. Gitu. Walaupun kalau teman-teman simak simak webinar atau acara launchingnya yang sekitar 2,5 atau sampai 3 jam itu gitu ya. Selain ini banyak sekali gitu informasi yang disampaikan oleh narasumber gitu. Tapi pesan utama yang benang merah yang pengen di highlight adalah ini gitu. Makanya waktu itu saya akhirnya judulinya begini gitu. Nah, karena waktu itu kita pengen yang baca juga bukan cuma orang Indonesia, akhirnya kita translate ke bahasa Inggris juga gitu. Makanya di sini teman-teman bisa baca yang versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi rilis ofisialnya Wasit itu teman-teman bisa baca di website kita. Itu adalah rilis yang ofisialnya di Wasit gitu. Nah, akhirnya kan kita biasanya teman-teman timnya Najim, teman-teman humas publikasi yang mengirimkan press release ini ke media gitu. Nah, jadi ini contohnya ya yang kemarin tentang Green Wakaf itu di ada di Republika, ada di Radar Kota News, terus ada juga di Kumparan gitu. Jadi ini contoh press release yang bisa masuk ke media gitu. Tipikalnya teman-teman nanti bisa buka ya di sini. Kalau nanti teman-teman klik, jadi ini kan saya nanti materinya akan di-share ya. Ini kan saya kasih linknya, sengaja saya kasih link biar teman-teman bisa baca nanti di media itu seperti apa, rilis aslinya dari kita seperti apa, terus di media dia ngambilnya seperti apa gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan diklik ya kalau udah dapat materinya. Nah, terus next. Di selanjutnya saya kasih contoh satu lagi. Yang saya contoh satu lagi itu tentang EBT. Nah, ini saya pengen. Jadi ini sebenarnya adalah kaitannya tadi ya. Jadi Green Wakaf itu adalah salah program yang akhirnya kita launching gitu dan itu sebenarnya melalui satu perjalanan teman-teman gitu. Jadi waktu itu awalnya ini kaitannya sama energi baru dan terbarukan itu dan bagaimana mengkaitkan EBT sama wakaf gitu ya sehingga akhirnya muncul ada Green Wakaf itu sebenarnya awalnya dari satu opini. Jadi waktu itu karena saya kepikiran gitu ya. Itu satu hal yang ini teman-teman juga bisa aplikasikan ya. Jadi ketika misalkan teman-teman punya satu pemikiran gitu. Paling mudah bagaimana kita mentransfer apa yang kita pikirkan ya kita nulis ke media gitu. Nah, kalau kita sebagai individu yang kita bisa tulis adalah opini gitu. Opini. Jadi teman-teman bisa kirim nanti kapan-kapan mungkin kita bisa share ya sharing session tentang gimana nulis opini gitu. Tapi intinya ketika teman-teman nulis opini nih sangat beda banget. Saya ingat banget waktu itu pertama kali saya nulis opini di review sama teman gitu ya. Terus dia bilang gini, Mbak Lisa kalau nulis opini itu beda banget sama nulis riset. Kita kan kalau riset kan harus mengquote ya. Jadi kita harus memposisikan bahwa kita itu ya mengambil ilmu dari orang lain gitu. Jadi kita bukan bukan yang paling expert lah gitu. Kita ngambil dari orang lain gitu. Nah, kalau kita nulis opini, kita tuh justru harus pede gitu nulisnya gitu bahwa kita namanya kan opini kita gitu. Jadi kita menyampaikan semaksimal yang kita bisa sehingga kita bisa menginfluence orang lain kan gitu. Nah, jadi waktu itu karena saya waktu itu berpikir bahwa oke, wakaf itu harus produktif itu satu hal gitu. Tapi nggak cukup kalau cuma produktif gitu, harus juga strategis gitu. Makanya waktu itu saya nulis opini satu opini ini gitu. Nah, dari opini ini ternyata feedbacknya bagus gitu. Banyak teman-teman yang komen gitu ya. Nah, akhirnya kita follow up dalam bentuk tulisan waktu itu kita kirim aspirasi
ke Komisi 7 DPR RI tentang bagaimana agar wakaf ini dapat ruang. Sekarang kan lagi masih proses sih tentang EBT ini, energi baru dan terbarukan ini RUU-nya masih dibahas di DPR. Jadi waktu itu kita kirim surat gitu. Habis itu kita audiensi, ternyata surat kita ditanggapin oleh salah satu fraksi gitu ya. Atas nama wasit, waktu itu saya kirimnya atas nama wasit. Terus jadi official atas nama wasit. Terus kita melakukan audiensi gitu. Ini teman-teman bisa baca berita-beritanya ya. Jadi ini adalah typical release yang kita produce gitu di wasit. Jadi waktu itu ada audiensi gitu. Saya ingat banget judul ini, nih teman-teman baca judul yang audiensi wasit dengan fraksi PKS DPR RI itu kita kirim juga ke media, tapi nggak diupload, nggak diterbitin gitu sama eh, redakturnya gitu. Saya nanya waktu itu, Mas, kenapa itu nggak kan itu satu hal penting ya, maksudnya satu milestone penting gitu. Kenapa yang kemarin yang waktu kita ngasih aspirasi itu diterbitin gitu, tapi yang ini enggak gitu. Atau yang acara kita yang lalu diterbitin, nah itu dia bilangnya. Nah itu kalau judulnya audiensi wasit dengan satu lembaga, itu kan nggak ada spesialnya ya teman-teman. Maksudnya setiap orang mah bisa juga bikin begitu gitu. Maksudnya satu lembaga tuh juga bisa gitu, kecuali waktu itu judulnya lain gitu. Oh iya juga ya, saya maksudnya mikir oh iya bener juga gitu. Makanya waktu itu setelah kita audiensi teman-teman waktu itu kan akhirnya kita bikin FGD gitu. Nah ini teman-teman lihat nggak bedanya nih? Di FGD ini kita kasih judulnya bukan lagi wasit mengadakan FGD gitu, tapi kita kasih judul berbagi peran merealisasikan kebaikan wakaf dan EBT gitu. Nah rilis ini itu muncul di Syariah News gitu ya. Syariah News ini jaringannya Republika juga, terus di Kumparan juga. Jadi em, saya ngelihatnya sebenarnya ini mungkin bisa lebih banyak dimuat kalau kita kirim ke lebih banyak media gitu. Ini sekalian kalau misalkan teman-teman ada jaringan ya, jurnalis, teman jurnalis gitu, atau teman yang kerja di media, boleh info ya kontaknya. Jadi kita bisa kirim gitu press release kegiatan kita ke mereka gitu. Nah, terakhir nih teman-teman, di slide yang terakhir saya persilahkan ya teman-teman, ini kan teman-teman jaringan wasit nih. Ada yang dari Green Wakaf, ada yang dari Visi Finansial, ada yang dari Gozali ya, mungkin ada yang join juga dari True. Ini kan beberapa unit yang sebenarnya kita ngadain kegiatan secara berkala gitu, webinar gitu. Nah, kenapa enggak kita membuat jadi amal jariahnya kita gitu ya. Kita membuat satu rilis yang itu bisa di-share ke orang lain gitu. Jadi saya di sini ngajak teman-teman yang perwakilan dari masing-masing unit gitu ya untuk bisa praktek gitu. Jadi pilih aja salah satu kegiatan yang terdekat nih. Misalkan, ini teman-teman Gozali ada yang join nggak? Kalau ada yang join ya, ada kan ada Rahmi. Ada teman-teman dari Gozali Project, besok kita mau launching hari Rebo sama ada Prof. Asad gitu, Prof. Asad Zaman jadi keynote speaker-nya gitu. Kita mau launching The Ghazali Project Indonesia gitu. Itu menurut saya perlu untuk kita tulis rilis yang baik sehingga kita bisa kirim ke media gitu. Terus sorenya Visi Finansial juga mau ada talk show besok tentang bahas memilih pekerjaan antara idealita dan realita gitu. Itu menurut saya juga bisa dikemas gitu rilisnya gitu. Ini kalau ada teman-teman dari tim Visi Finansial boleh gitu. Jadi bisa nulis rilisnya gitu. Nah, jadi kan ini masing-masing ada perwakilan dari lembaga ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mempraktekkan gitu ya, nanti saya bisa bantu review, insya Allah. Jadi teman-teman bisa kirim aja draft tulisannya ke PIC masing-masing ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka nih di Wasit, itu kan ada link tree-nya, terus ada kontak person-nya. Nah, nanti kirim aja ke yang bersangkutan itu atau tanya kirim kemana gitu. Mungkin diarahin ke email official gitu, karena masing-masing unit ada emailnya kan. Jadi nanti kirim ke situ gitu. Nanti biar dikumpulin, eh, saya bantu review gitu. Jadi intinya, ini udah slide terakhir dari saya. Jadi intinya sih saya pengen mengajak teman-teman untuk ini ya, hari ini kan udah belajar sekilas tentang nulis press release gitu ya. Tadi kita udah belajar apa aja yang perlu ada, terus kenapa kita perlu nulis press release. Nah, jadi teman-teman silahkan dipraktekkan ilmunya. Mungkin ini masih ada beberapa waktu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya persilahkan.
Bapak tadi udah sempat nge-screenshot belum? Sudah, Ibu. Udah ya? Oke. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ada Mbak. Silakan. Silakan Mbak Ah, Putri. Monggo. Terima kasih Mbak Lisa atas pemaparannya. Menarik sekali Mbak, soalnya press release ini tuh kadang apa ya, dianggap kadang sepele, tapi sebenarnya ada teknik kepenulisannya gitu loh. Berbeda ketika kita nulis jurnal kan. Nah, kalau misalnya press release itu berasal dari kayak paper conference gitu, bisa nggak sih Mbak? Maksudnya dia kan juga ada kayak eventnya tersendiri, tetapi kalau kita tuangkan jadi ke media itu gimana Mbak? Maksudnya apa, ada kayak etiknya apa gimana gitu? Oh, kalau press release kita ikut conference atau kita sebagai panitia? Kita sebagai presenter, tapi kan topik yang akan kita masukkan di konten press release-nya kan terkait dengan inti dari apa istilahnya, inti dari papernya gitu loh, kita tuangkan di press release tersebut. Oh gitu. Kalau saran saya Mbak Putri itu bukan press release, tapi itu jadiin artikel aja. Jadi jadiin artikel populer. Jadi kalau di jurnal kan, jurnal bahasanya kan artikel ilmiah ya gitu. Nah jadi dikemas aja jadi artikel populer. Nah disubmit aja ke wasit. Nanti wasit tampilin ke ke website kita gitu. Nanti dipromosiin ke teman-teman gitu. Saya sebenarnya punya ini sih, kita di masih punya stok ya tulisan teman-teman. Ingat nggak teman-teman tim riset waktu join di wasit kan waktu itu diminta nulis ya. Nah itu belum dimulai upload aja. Kita waktu itu sempat mungkin semoga November ini ya, November atau Desember ini kita mulai bisa upload tulisan teman-teman secara berkala gitu ya. Ada yang setelah review kayaknya cocok dikirim ke media jadi satu opini. Ada juga yang bisa di-upload di websitenya wasit gitu. Jadi kalau misalkan itu bentuknya dari individu ya, dari jurnal, saran saya sih jadi artikel, atau kalau mau sekalian dijadikan opini, bentuknya opini gitu. Jadi katakanlah kita nulis tentang Mbak Putri suka nulis tentang apa? Lagi nulis tentang apa? Karena background studinya ya ekonomi Islam Mbak, ya nggak jauh-jauh sama itu. Oh, jadi misalkan satu topik tentang ekonomi Islam gitu ya. Nah, itu ditulis aja jadi opini gitu. Jadi bentuknya tipikalnya lebih populer dan nanti pemilihan kata dan tata bahasanya itu disesuaikan. Tapi main message-nya bisa berdasarkan tulisan ataupun jurnal ilmiah kita gitu. Bisa. Jadi saran saya either jadi artikel atau jadi opini gitu. Kalau itu tulisan individu kita. Kalau press release ini kan sebenarnya lebih ke kita sebagai satu perwakilan lembaga gitu. Jadi official lembaga gitu. Jadi kalau kayak misalkan wasit ngadain training gitu kan. Nah, kita biasanya kan ada rilisnya gitu. Yeah. Atau kita ngadain satu acara. Ini besok kita tanggal berapa? Tengah November rencananya mau ngadain FGD tentang wakaf dan takaful dan net zero ekonomi gitu ya. Jadi kita nanti akan bikin rilis tentang itu gitu. Itu mungkin Mbak Putri. Oke, baik Mbak Lisa, terima kasih banyak. Sama-sama. Oh ya, sama ini misalkan teman-teman mau nulis ya, teman-teman dari tim riset misalkan mau nulis opini gitu, boleh join nulis gitu. Jadi teman-teman sebagai penulis pertama, nanti saya bantu review gitu. Jadi saya bantu kasih masukan gitu ya. Jadi kita duet nulisnya boleh. Atau misalkan teman-teman udah berdua ya kita bertiga. Cuman biasanya kalau opini itu kan berdua ya paling banyak bertiga lah gitu. Jadi boleh juga teman-teman kalau di sini punya tulisan kita bisa coba kirim ke media gitu. Ada lagi? Ini saya harapannya jadi silakan Mas Faisal. Iya Dari Mbak, Sen. ya Mbak Lisa, Iya silakan. terkait tentang Ya. tadi opini, tadi kan Mbak Lisa bilang jangan terlalu banyak mengutip gitu Mbak ya, atau lebih ke arah show off lah ya, show off tentang pemikiran kita gitu. Terkait yang tentang mengutip, apakah misalkan kita lagi buat opini gitu ya, terus kita benar-benar sedang mengutip sebenarnya gitu, sedang mengutip buku atau pemikiran orang itu,
apakah tidak perlu ditulis kutipannya atau bagaimana, Mbak, terkait opini? Oke. Atau memang Ini kita Mas cerna Faisal, dulu, ya? iya, silakan lanjutkan. Ya. Atau mungkin kita baca dulu pemikiran tersebut, baru kita tuangkan dengan pemikiran kita sendiri gitu, atau bagaimana, Mbak? Siap, saya izin jawab ya. Mas Faisal yang ini ya, studi syariah di Universitas Madinah ya? Yang di Masya Allah. UIN. Iya, Masya Allah. Jadi untuk penulisan opini, tetap Mas, jadi jangan sampai kalau misalkan ingat gak waktu itu pernah ada kasus salah satu dosen di UGM yang terus sampai akhirnya dikeluarkan ya, karena dianggap melanggar kode etik atau plagiarisme. Jadi plagiarisme itu adalah ketika kita mengambil ide ataupun tulisan orang lain tanpa kita meng-acknowledge gitu. Itu nggak boleh kita lakukan. Jadi harus benar-benar kita hindari gitu ya. Baik itu menulis secara ilmiah atau secara populer, itu harus kita hindari. Artinya kalau itu tulisan orang lain, kita harus meng-acknowledge itu gitu. Nah, jadi dalam opini kita, kalau misalkan kita mengambil gagasan dari orang lain, kita harus sebutkan gitu. Jadi ketika tadi saya sampaikan kita meminimalisir quotation gitu ya, sitasi, itu bukan berarti terus kita tidak mengakui ketika kita mensitasi tulisan orang lain gitu ya. Kita harus tetap tulis gitu. Jadi tetap ditulis ide itu dari siapa, dan kita boleh menyebutkan nama gitu. Jadi di mana namanya saya di opini kita boleh nge-refer ke tulisan seseorang gitu. Cuman memang nggak sebanyak di artikel ilmiah kan. Kalau artikel ilmiah itu kadang satu halaman itu kita mensitasinya bisa belasan gitu ya. Iya. Nah, kalau di opini ya kan biasanya kalau kayak Republika itu 700 gitu ya, 750 itu acceptable-nya. Nah, itu paling kalau kita nge-refer ya 2 atau 3 gitu. Jadi memang majority pemikiran kita, tapi kita bisa juga merefer ke tulisan orang lain dan menuliskan ide itu dari siapa gitu. Tapi untuk teknis pengutipannya tidak perlu seperti rigid yang kayak di paper formal gitu. Oh, enggak. Jadi kita bisa misalkan menurut Pak Muhaimin Iqbal gitu ya. Begini gitu, gitu. Jadi enggak baku pakai apa style atau Chicago style gitu, enggak. Oke nih, Mbak. Ya, itu aja mungkin, Mbak. Iya, siap. Ya. Terima kasih Mas Faisal. Ya. Ada lagi teman-teman? Silakan, Manda. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ini Mbak mau tanya terkait konten press release. Kalau lebih detailnya itu kira-kira hal-hal apa aja ya Mbak yang harus pasti ada ketika kita membuat press release ya. Yang setahu saya tuh misalnya kalau webinar gitu jumlah pesertanya biasanya juga disebutin kayak seperti itu sih Mbak. Kayak memang biasanya pasti kan memang setiap acara mungkin berbeda-beda isinya, tapi mungkin jenis konten seperti apa tuh yang memang harus ada gitu ketika kita bikin press release itu. Oke. Siap. Terima kasih Manda. Jadi ini pas nih di slide ini ya, yang perlu ada itu pesan utama yang kita pengen sampaikan gitu. Jadi bahasanya kalau sekarang tuh framing gitu. Framing dari kegiatan tersebut, itu kita mau memframing kegiatan tersebut seperti apa. Nah, itu yang kita tuliskan gitu. Jadi hari ini kalau saya tuh melihatnya kan hari ini tuh perangnya perang narasi ya teman-teman gitu. Jadi ada kalanya ketika sesuatu itu bagus tapi dia tidak dikemas dengan baik, akhirnya dia kalah populer gitu sama yang hal-hal yang sebenarnya nggak substantif dan banyak mudorotnya gitu. Nah, jadi yang perlu ada adalah informasi penting apa yang kita pengen sampaikan. Ini katakanlah besok kita mau bikin training gitu ya, Manda, yang webinar kerjasama. Manda kan dari Green Wakaf. Kita mau bikin acara yang tanggal 6 nanti kerjasama sama Agri Quran gitu ya, bahas tentang tamanu gitu. Nah, kalau menurut saya yang perlu disampaikan adalah
kenapa tamanu? Kita kan pengen memperkenalkan ya, kenapa kita di Green Wakaf tuh menanamnya tamanu gitu. Nah, jadi kita tuliskan tamanu itu apa dan apa aja manfaatnya gitu. Jadi informasi mengenai tamanu kita sampaikan gitu. Itu yang perlu ada gitu, karena main poinnya adalah kita mau menyampaikan bahwa tamanu ini adalah memang tanaman yang sangat recommended untuk ditanam gitu, karena dia punya berbagai kelebihannya A, B, C, D. Nanti kita bisa apa namanya sampaikan gitu. Nah, kalau tadi yang disebutkan sama Aman dan tentang misalkan webinar jumlahnya ada berapa peserta, terus narasumbernya siapa, itu juga satu hal yang perlu ada. Makanya kan tadi ada botnya ya, WH question. Jadi kayak nih boilerplate-nya. Jadi kayak informasi informasi mendasarnya gitu. Yang tadi boleh nggak kita ke slide selanjutnya, Wafa? Ke slide ke-8 ya kayaknya. Di next ke-8. Nah ini kan. Jadi informasi mengenai kapan itu diadakan, terus siapa narasumber, berapa banyak peserta melalui media apa, itu perlu ditulis gitu. Tapi bukan di paragraf pertama gitu. Jadi itu tetap harus ada gitu. Nah sebelum itu kita perlu ada namanya lead paragraf atau lead statement gitu ya teman-teman. Kita mau memframing rilis kita seperti apa. Ini untuk media ya gitu. Jadi nanti kita tulis misalkan gini, selain bisa ditanam di lahan sangat kritis, tamanu bisa diolah menjadi bahan bakar ataupun dapat diolah menjadi biofuel ataupun ini ya wellness industry. Jadi intinya kita bisa ngarahin gitu bahwa oh ternyata dia punya manfaatnya ini. Nah itu di lead-nya gitu. Nanti detailsnya kita bisa kasih di paragraf selanjutnya. Gitu Manda. Sudah terjawab belum? Sudah Mbak. Sama satu lagi Mbak sedikit. Silakan. Ini kan ini saya lihat yang before review sama after review. Ini memang sih kalau rata-rata pasti kalau tulis press release yang before review ini sih termasuk saya juga pernah bikin kayak gini. Itu berarti kalau masalah judul Mbak, itu kira-kira gimana ya tips triknya? Maksudnya kayak kadang kan kita nggak mungkin karena jam terbang juga ya nggak kepikiran gitu akan membuat judul seperti yang after review ini. Pasti kan kayak karena training judulnya apa tentang apa biasanya kita langsung kayak judul dari press release-nya kayak gitu. Itu gimana ya Mbak tipsnya? Maksudnya apakah kita harus cari kayak tadi kata Mbak Lisa benang merahnya gitu? Iya Manda, betul banget. Jadi kalau saya biasanya itu suka ngasih judul press release itu di akhir setelah saya review. Setelah udah nih diedit gitu ya, saya baca ulang baru saya kasih judul gitu. Jadi tadi saya bilang benang merahnya gitu, poin besarnya apa sih yang kita pengen sampaikan, baru itu kita ejawantahkan ya di judul gitu. Jadi orang tuh kebayang gitu ketika baca judulnya, dia tahu oh ini tulisan mau bahas tentang ini gitu. Jadi di training ini saya ingat waktu itu kan narasumbernya 2 ya gitu, dan pembahasannya Masya Allah banyak sekali gitu. Ini poin bahwa membangun penggiat wakaf berkualitas ini adalah pesan dari Prof. Radit. Waktu itu Prof. Radit yang membuka keynote speaker-nya. Jadi sebelum narasumbernya ada Pak Deden sama Pak Sarmidi waktu itu menyampaikan materi, ada keynote speech dari Prof. Radit gitu. Nah, Prof. Radit menyampaikan tentang pentingnya kita membuat yang alumni nih, nanti alumni training itu jangan pergi ya gitu. Kita bikin satu grup, kita komunikasi di situ gitu. Ya, dari situ saya ingat karena saya udah hadir juga gitu ya. Oh, main message-nya itu gitu. Bisa nggak kita kasih judul yang lain? Bisa, tapi mungkin konten yang kita sampaikan akan berbeda gitu. Mungkin bisa jadi kita misalkan akan meng-highlight tentang ini sama-sama fakta yang sama ya teman-teman. Jadi satu fakta yang sama kita bisa kemas dalam press release yang berbeda. Itu yang namanya framing gitu, karena kita akan kirim ke media. Kalau kita mau meng-highlight katakanlah tentang pentingnya loh ada fikih wakaf kontemporer. Jadi urgensi fikih wakaf kontemporer untuk kemajuan perwakafan gitu.
bisa nggak kita judulin gitu? Bisa gitu, karena materinya mengcover itu gitu. Cuman waktu itu saya pengen mengemphasize tentang kita pengen bikin komunitasnya gitu, karena ini training perdana wasit gitu. Makanya judulnya muncullah seperti ini gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa kita kasih judul lain gitu ya, bisa gitu. Dan itu nanti lama-lama terasah teman-teman. Makanya sebenarnya tujuan utama dilaksanakan sharing session ini ya, pertama buat teman-teman yang di divisinya bertugas untuk nulis press release, biar tahu nulis press release itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang kedua buat teman-teman reviewer gitu. Jadi teman-teman saya harapan pribadi saya ya, teman-teman peneliti wasit gitu ya, teman-teman khususnya kadif dari tim konten, kadif dari kelas dan training ya, itu nantinya bisa tahu juga gitu, oh standar penulisannya begini, terus yang di review poin-poinnya ini gitu. Kalau dari saya tadi yang paling penting adalah lead paragraf dan judul gitu. Gitu, Manda ya. Iya, Mbak Lisa, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada. Ya, silahkan. Oh, teman-teman jangan lupa isi daftar hadir ya. Di chat room sudah di-share sama Wafa. Silahkan diisi daftar hadirnya. Tadi ada sampai 30 orang ya. Jadi silahkan diisi yang masih ada aja. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Boleh di-close dulu, Wafa, terus kita boleh foto bareng kali ya buat dokumentasi. Teman-teman yang bisa on-cam, dipersilahkan untuk on-cam. Di tempat Wafa, settingannya bisa nggak muncul semua? Bisa Ibu. Bisa ya? Siap. Saya tempo hari pas acara ini ya, kemarin research update yang terakhir itu yang muncul cuma beberapa, biasanya muncul semua. Tapi kemarin pas research update terakhir ini. Oke, sudah siap teman-teman? Oh, Nining udah hadir juga. Halo Nining. Oke, sudah siap? Yang ambil dari Wafa ya? Ya, ini saya ambil ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ini sharing session sebenarnya nanti akan dibikin rutin. Kita mau bikin ada nulis copywriting. Karena itu salah satu yang menurut saya penting juga ya di hari ini, di hari digitalisasi hari ini. Penulis copywriting. Terus kita mau ada juga penulisan sharing session tentang ada beberapa public speaking. Terus ada juga, nanti ada beberapa, tapi kalau misalkan teman-teman ada usulan juga, nanti boleh disampaikan ke Nadia ya. Teman-teman kan kemarin sempat dapetin kontak ya. Nah, nanti bisa kirim, misalkan ada usulan, kita mau bahas sharing session apa, teman-teman bisa usulkan topiknya ke Nadia ya, insya Allah. Baik, sekali lagi, jazakallah khairan teman-teman semuanya sudah hadir. Sampai ketemu lagi di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama. Terima kasih Mbak Lisa. Jazakumullah khairan Kak Lisa, Wafa. Assalamualaikum.